Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Rombongan Belanda mendarat di Banten pada 1598 dengan ekspedisi yang dipimpin Jacob van Dyk. Dalam perjalanannya, Jacob van Dyk dibantu oleh Van Werwijk dan Van Heemskerck. Berbekal kepandaian mereka dalam berdiplomasi, rombongan Jacob van Dyk diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Pada awalnya, bangsa Eropa datang dengan maksud ingin melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru. Namun, melihat potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut, bangsa Eropa memiliki keinginan untuk menguasai wilayah tersebut. Dengan strategi yang mereka susun sedemikian rupa. Kita sedang mengalami krisis ekonomi. Kita memerlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mencukupi. Lihat-lihat Pak, wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar. Kita bisa melakukan ekspedisi di sini. Tuan, sebelum kita mengunjungi wilayah tersebut, kita harus membuat rencana yang cerdas. Hei kau, berikan semua emasmu kepada pemimpin di sana, agar mereka terperdaya. Bagaimana jika emasku habis dan timbal baliknya hanya sepetak tanah? Bodoh, emas itu tidak ada apa-apanya sepetak tanah. Jika kita cerdas menggunakannya, akan menjadi hal yang luar biasa. Setuju. Hubungan yang dijalani Belanda dengan Banten semakin baik. Hubungan baik itu terlihat ketika Banten mengizinkan Belanda membangun kantor dagang atau loji setelah memberi jaminan uang. Sehingga pada 1602 di Banten terdapat 4 loji milik Belanda. Di sisi lain, kehadiran bangsa Belanda juga membawa banyak pengaruh terhadap Kesultanan Banten. Bahkan, pada periode ini mulai terjadi pertentangan di antara keluarga kerajaan yang saling berbeda kepentingan. Apa maksud kedatangan kami? Tuan, kami dari Belanda melihat potensi yang sangat besar di sini. Tapi sumber daya manusia di sini belum bisa mengolahnya. Kami bisa membantu Anda sehingga bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Apakah kalian bisa dipercaya? Tuan, kita ini saudara. Tidak mungkin kami mengkhianati kalian. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati kami. Kuberikan emas ini sebagai tanda bahwa kita sudah bersaudara. Wah, terima kasih. Sepertinya sekarang kami bisa mempercayai kalian. Lihat, masyarakat di sini masih bodoh. Tidak ada rakyat terdidik di sini. Ya, benar. Tidak ada masyarakat terdidik di sini. Mereka dengan mudah terperdaya oleh harta yang kita punya. Padahal itu tidak seberapa. Tetapi kita tetap harus cerdas dan fokus. Kita tidak boleh bersikap kasar kepada mereka. Agar mereka percaya. Setelah mereka percaya, kita kuasai semuanya. Bagaimana jika kita mendirikan suatu organisasi yang berisi program politik untuk memperbudak mereka? Ya, aku setuju. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya FOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak FOC didirikan, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, FOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh kehidupan masyarakat. Hei, wilayahmu membutuhkan tanah lebih.
Tuntutlah hakmu untuk menguasai wilayah. Lihat, wilayah di sana mulai menuntut haknya. Jika mereka bisa menguasai wilayah itu, kau akan rugi besar. Pikirkan itu. Kau harus membayar sesuatu yang seharusnya tidak kau bayar. Apakah sebagian wilayah di sini adalah milik Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, di wilayah Anyer sampai Panarukan sangatlah untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. menanam agar tanaman bisa hidup lama dan membuahkan hasil yang sangat bagus. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendel 1808 sampai 1812 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur Telsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Kita tidak diberi makan, tidak diberi minum. Iya, padahal sudah bekerja keras. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapat kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah. Dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron Van Houvel, Dwardowes Dekker, dan masih banyak lagi. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang terdiri dari edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Pak, melihat kesengsaraan budak-budak di sini, sebaiknya kita berikan suatu program yang akan membangun semangat mereka, tapi juga sangat menguntungkan kita. Program apa itu? Kita namai program ini politik etis. Namun kita sebarkan ke masyarakat program balas budi. Apa isi dari program itu? Edukasi. Kita berikan pendidikan, tetapi hanya anak bangsawan saja yang berhak mendapatkan pendidikan ini. Lalu? Kita paksa mereka untuk membangun sebuah pengairan agar sawah milik kita mendapatkan air yang cukup. Boleh juga. Tetapi pastikan tidak ada satupun rakyat yang mengambil air di situ. Coba bayangkan jika sawah mereka terairi, justru mereka lebih kaya daripada kita. Ada satu lagi, Pak. Kita lakukan transmigrasi. Kita ambil penduduk yang memiliki cukup tenaga untuk kita pindahkan ke daerah lain. Menarik juga. Tapi pastikan kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi, aku menyetujuinya. Permisi Tuan, kami ingin menemui pemimpin di sini. Oh iya, silakan masuk. Permisi Pak, ada tamu. Silakan masuk.
Selamat siang, Mbak. Siang. Langsung saja ke intinya. Maksud perkenalan kami adalah ingin menyampaikan program, yaitu kami ingin membangun sebuah bangunan milik kami di tanah ini dengan tujuan untuk rakyat. Ketika ingin membutuhkan sesuatu, bisa langsung datang saja ke sana. Saya tidak masalah jika Anda ingin membangun bangunan milik kami. Terima kasih, Pak. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional.